Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Astri. Saya Audiasi Sofani, NIM 101-201-0702. Ingin presentasikan slide 1 sampai dengan 13 tentang bab Capital Investment Decisions atau bab ke-18. Nah, di sini saya tidak sendiri tentunya, ada kedua rekan saya yang lain, ada Riza Dewi dan Yeti. Namun kami sudah membagi job desk kami. Jadi per anak 13 slide, seharusnya kami 17 slide per anak karena anggota tim kami satu memutuskan untuk berhenti berkuliah. Nah, langsung saja masuk kepada slide pertama, Capital Investment Decisions. Yang pertama ada tujuan untuk mempelajari Capital Investment Decision sendiri. Nah, sebelumnya materi dari Capital Investment Decision ini sebenarnya telah dipelajari di manajemen keuangan dengan PowerPoint yang berjudul Capital Budgeting atau bahasa Indonesia-nya penganggaran modal saat itu. Nah, mungkin jenis-jenis aliran kas kembali saya ulas ya. Yang pertama ada aliran kas awal, ada aliran kas operasional, ada aliran kas terminal, termasuk juga net present value atau NPV. Nah, serta menentukan aliran kas keuangan tersebut. Nah, mungkin setelah bab ini akan ada manajemen inventory di semester selanjutnya di chapter tersebut, dan juga chapter ini sangat penting dalam program studi manajemen sendiri karena bisa jadi dasar dan tetap dipakai di mana-mana, termasuk si NPV tadi atau net present value. Dan dalam materi ini juga perhitungan IRR itu ternilai lebih sederhana. Nah, daripada bab capital budgeting. Namun sebenarnya cukup kompleks. Nah, yang pertama ada setelah dipelajari materi ini dibahas tujuannya. Yang pertama adalah untuk menjelaskan apa itu keputusan investasi modal atau penganggaran modal. Nah, sama saja serta membedakan independen dan mutually eksklusif. Nah, sesuai kata-katanya, untuk independen sendiri ini bebas dan tidak ada halangan atau opportunity cost terbuka. Sedangkan untuk mutually cost ini sangat amat terbatas dan perusahaan hanya bisa memilih satu saja keputusan alternatif. Nah, selanjutnya yakni menghitung payback period atau PBP serta ARR. Nah, ARR nanti akan dibahas untuk slide selanjutnya. Nah, kemudian ARR sendiri memiliki kepanjangan Accounting Rate of Return serta perannya. Nah, yang ketiga adalah untuk melakukan analisis dari NPV. Nah, kemudian IRR atau Internal Rate of Return untuk kita hitung bersama dan menjelaskan NPV itu lebih baik daripada IRR untuk keputusan investasi modal serta sebuah pembeda di antara keduanya. Nah, yang terakhir ada penyesuaian cash flow dan pajak yang merupakan salah satu tujuan dari materi ini. Oke, next slide. Nah, next slide juga masih membahas terkait tujuan dari materi ini. Yang pertama, ada definisi dari capital investment decisions are concerned with the process of planning, setting goals and priorities, arrange financing, and using certain criteria to select long-term assets. Nah, mungkin di lebih singkatkan lagi di bahasa Indonesia ya, untuk definisi capital investment decision ini yakni merencanakan, mengatur goals atau tujuan dan prioritas, serta menyusun keuangan aset, proyek, atau investasi untuk jangka panjang. Nah, seperti pada slide ini digambarkan salah satu alat atau mesin gitu ya dalam sebuah perusahaan manufaktur. Nah, mesin sendiri kan digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama dan tidak dibeli setiap harinya. Jadi mesin ini bisa dibilang salah satu aset dari perusahaan karena dia juga menghasilkan dan juga membantu produksi dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, slide selanjutnya ada payback method. Payback method sendiri adalah kapan uang kita akan kembali atau pengembalian sendiri. Nah, seperti tadi dibahas, ada aset, proyek, investasi untuk jangka panjang. Mungkin aset bisa dikaitkan terkait dengan perusahaan seperti bank dan juga program dalam bank. Tapi sayangnya aset di sini juga termasuk mesin, terus kemudian program software sebuah bank, itu juga termasuk aset. Nah, aset jangka panjang atau aktiva tetap, contohnya ini ada bank dan program tadi, perusahaan konveksi. Nah, misal mesin-mesin untuk menjahitnya tadi, kan itu kita juga belinya tahunan ya teman-teman, seperti itu. Dan nggak mungkin berapa bulan atau berapa minggu itu sudah ganti mesin lagi. Nah, karena penggunaannya bertahun-tahun, termasuk juga misal aset properti seperti gedung dan juga kendaraan. Nah, itu juga disebut sebagai aset jangka panjang atau aktiva tetap. Jadi inti dari slide ini adalah kapan investment tersebut terbayarkan. Oke, next slide ada payback method. Di sini ada satu perhitungan payback method dengan invest misal ya mesin. Nah, senilai
Di sini $100.000 dan bisa dilihat aliran kasnya 30 sampai 70.000. Nah, untuk melihat kapan 100.000 ini kembali. Di sini sudah jelasin annual cash flow-nya 30.000 dan di tahun kedua 70.000. Nah, kenapa? Karena sudah terbayarkan 30.000 di annual cash flow-nya sebelumnya. Nah, kenapa kok pertama-tama itu harus minus? Karena kalau sebuah perusahaan itu ya jelas-jelas masuk pertama itu untuk membeli kebutuhannya, membayar, jadi harus minus. Nah, di tahun kedua ada annual cash flow 40.000. Jadi 30.000 di tahun ketiga, karena di tahun kedua sudah ada 70.000. Nah, di tahun ketiga bisa dikatakan telah mendapatkan semua uang investasi yang sudah dikeluarkan sebuah perusahaan tersebut dari awal. Oke, slide selanjutnya adalah kekurangan mungkin ya, kekurangan dari payback method. Nah, yang pertama adalah tidak memperhatikan time value of money, terus kemudian tidak memperhatikan kinerja dari investasi tersebut. Nah, di samping kekurangannya, ada beberapa manfaat dari payback method ya. Yang pertama adalah sebuah informasi untuk menghindari resiko-resiko ketidakpastian dari aliran kas, terus kemudian untuk mengontrol dan meminimalisir impact dari sebuah investasi pada likuiditas perusahaan. Apa itu likuiditas perusahaan? Misalnya adalah gaji, salary dari pekerjanya, terus kemudian bunga tahunan, tagihan perusahaan. Nah, kemudian ada untuk menghindari resiko obsolescence. Untuk mengontrol efek investasi, jangan sampai mengganggu keseharian dari operasional perusahaan. Oke, slide selanjutnya adalah ARR, Accounting Rate of Return. Accounting Rate of Return ini menggunakan laba. Depresiasi atau biaya ini tidak dibayarkan ke siapa-siapa, karena memang depresiasi itu ditanggung oleh suatu organisasi atau perusahaan atau perorangan itu sendiri. Sedangkan average investment yang menggunakan initial investment ditambah service value atau nilai visa dan dibagi menjadi dua. Oke, untuk slide selanjutnya ada sebuah contoh case tentang ARR. Contohnya di sini dibahas ada sebuah mesin baru atau peralatan baru dengan initial outlay atau invest pertama kita mengeluarkan $80.000 dan dijanjikan $120.000 selama 5 tahun. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung ARR-nya. Nah, di sini sudah jelaskan 120.000 tersebut dibagi menjadi 5 sama dengan 24.000 dan average depreciation-nya adalah 16.000. 16.000 itu dari 80.000 dibagi 5. Nah, ARR-nya 24.000 dikurangi 16.000. Terus kemudian dibagi 80.000. Nah, jadi 8.000 dibagi 80.000 sama dengan 10%. Dan ARR untuk mesin baru ini 10%. Keuntungan yang kemungkinan didapat adalah lebih sekitar 10%. Oke, next slide 11. Oke, reasons for using ARR. Kenapa kita punya alasan untuk bisa menggunakan si ARR ini? Yang pertama adalah untuk screening, melakukan invest yang kita lakukan agar tidak akan berpengaruh terhadap net income. Kemudian untuk memberikan efek yang menguntungkan bagi sebuah perusahaan. Oke, slide 12. Nah, kekurangan dari ARR sendiri adalah menghiraukan atau mengabaikan time value of money dan fokus ke laba. Untuk selanjutnya ada NPV. Nah, di sini NPV itu P dikurangi I, di mana P itu adalah present value atau berapa yang akan kita dapatkan dari invest tersebut di masa mendatang. Sedangkan I adalah present value dari aliran kas awal yang selalu negatif karena kita bayar-bayar atau beli dulu nih di awal. Nah, intinya kita membandingkan kas masuk atau kas keluar. Kalau NPV-nya negatif, berarti tidak layak. Nah, itulah tadi sampai dengan slide 13 yang saya jelaskan. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yeti. Terima kasih. Umaro. Ulang, Cek. Belum record. Perkenalan ulang. Bisa. Yes, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Rizky Umaro. Di sini saya dari kelompok 11 akan menjelaskan presentasi dari slide ke-13 sampai dengan 26. Yang pertama ada Net Present Value Method, di mana NPV sama dengan P dikurangi I, di mana P merupakan nilai sekarang dari masa depan proyek arus kas masuk. Untuk I-nya merupakan nilai sekarang dari biaya proyek yang biasanya pengeluaran dari awal. Nilai sekarang net present value merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan suatu proyek. Di sini ada contoh soal
the net present value method, di mana Brady Company telah mengembangkan earphone baru untuk memutar CD dan tape portable yang diharapkan menghasilkan pendapatan tahunan sebesar $300.000. Peralatan produksi yang diperlukan seharga $320 dan dapat dijual dalam 5 tahun dengan harga $40.000 per dolar. Selain itu, modal kerja diharapkan meningkat sebesar $40.000 dan diperkirakan akan pulih pada akhir 5 tahun. Biaya operasional tahunan diperkirakan sebesar $180.000. Tingkat pengembaliannya yang diminta yaitu 12%. Kemudian di sini tabel data dari soal tersebut. Step awalnya yaitu di tahun ke-0 equipment-nya sebesar min $320.000. Untuk working capital-nya min $40.000 dengan total jumlah min $320.000 ditambah dengan min $40.000. Totalnya min $360. Kemudian di tahun ke-1 sampai 4 revenue-nya $300.000, untuk operating expense-nya $180 dengan total jumlah $120.000. Untuk di tahun kelima revenue-nya $300.000, untuk operating expense-nya min $180.000, sales fixed-nya $40.000, recovery of working capital-nya sebesar $40.000 dengan jumlah total semuanya $200.000. Untuk step kedua, di sini cash flow-nya sebesar di tahun ke-0 ada min $300.000. Untuk diskon faktornya sebesar 1.000. Untuk present value-nya min $360. Dan di tahun pertama saat cash flow-nya di tahun pertama sampai dengan tahun keempat untuk cash flow-nya sebesar 120.000. Dan di tahun kelima untuk cash flow-nya sebesar 200.000. Di sini untuk present value-nya total biaya semuanya net present value-nya yaitu $117.960. Untuk step kedua B-nya, di sini NPV analisis di tahun ke-0, cash flow-nya sebesar min $360, diskon faktornya 1.000, present value-nya min $360. Untuk di tahun pertama dan sampai keempat, cash flow-nya 120.000, untuk diskonnya 3.307. Untuk present value-nya 364.400. Untuk di tahun kelima, cash flow-nya di sini 200.000. Untuk diskon faktornya 0,567. Untuk present value-nya 113.400. Dari hasil tersebut net present value-nya diketahui sebesar $117.840. Untuk the net present value method, decision criteria for NPV, jika NPV-nya 0, ini menunjukkan investasi awal telah pulih. Kemudian yang kedua, tingkat pengembalian yang diminta telah dipulihkan. Dengan demikian, titik impas telah tercapai dan kami acuh tak acuh terhadap proyek tersebut. Kemudian jika NPV lebih dari 0, ini menunjukkan di mana yang pertama investasi awal telah pulih.
Yang kedua, tingkat pengembalian yang diminta telah dipulihkan. Kemudian yang ketiga, pengembalian lebih dari 1 dan 2 telah diterima. Dengan demikian, R pun harus diproduksi. Kemudian, reversement asumsi. Untuk model NVP mengasumsikan bahwa semua arus kas yang dihasilkan oleh suatu proyek segera diinvestasikan kembali untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang diperlukan sepanjang umur proyek. Untuk tingkat pengembalian internal, IRR adalah tingkat diskonto yang menetapkan NPV proyek pada 0. Jadi, P sama dengan I untuk IRR. Di sini ada contoh, sebuah proyek membutuhkan investasi sebesar $10.000 dan akan mengembalikan sebesar $12.000 setelah 1 tahun. Apa itu IRR? Di sini hasilnya ada $12.000 dibagikan dengan 1 ditambah I-nya, di mana hasilnya $10.000. 1 ditambah I, hasilnya 1,2 1,2. Untuk I-nya sendiri yaitu 0,20. Untuk kriteria keputusannya, jika IRR lebih dari cost of capital proyek harus diterima. Kemudian jika IRR sama dengan biaya modal, penerimaan atau penolakan yang sama. Jika IRR kurang dari cost of capital, proyek harus ditolak. Untuk NVP compared with IRR, ada 2 perbedaan utama antara nilai sekarang, bersih, dan tingkat pengembalian internal. Yang pertama, NPV mengasumsikan arus kas masuk diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diminta, sedangkan metode IRR mengasumsikan bahwa arus masuk diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian internal. Untuk yang kedua, NPV mengukur profitabilitas suatu proyek dalam dolar absolut, sedangkan metode IRR mengukurnya sebagai persentase. Kemudian untuk contoh perusahaan, di sini ada contoh perusahaan Bentley, di mana pendapatan tahunannya di situ menunjukkan $179,460. Dan di desain A. Untuk di desain B-nya, di sini menunjukkan $239,280. Untuk biaya operasional tahunannya, desain A sebesar $119,460. Untuk desain B-nya $169,280. Untuk peralatan dibeli sebelumnya tahun 1 sebesar $180.000 di desain A, untuk desain B-nya sebesar $210.000. Untuk umur proyeknya sebesar untuk umur proyeknya di desain A dan desain B sama-sama 5 tahun. Di sini untuk cash flow pattern-nya di tahun ke-0 sebesar min $180.000 dan di desain B sebesar min $210. Untuk di tahun pertama sampai dengan tahun kelima, desain A sebesar $60.000 dan di desain B $70.000. Untuk desain A, NPV analisisnya di tahun ke-0 sebesar min $180.000, diskon faktornya 1.000, untuk percent value-nya sebesar min $180. Untuk di tahun 1 ke pertama sampai 5,
5 tahun, cash flow-nya di sini sebesar 60.000, diskon faktornya 3.605, untuk present value-nya 216.300. Untuk net present value-nya di sini menunjukkan hasilnya yaitu $36.300. NPV compared with IRR analysis. Untuk diskon faktornya di sini rumusnya initial investment dibagi dengan annual cash flow. Jadi $180 dibagi dengan 60.000 sama dengan 3.000. Kemudian di desain B, NPV analisisnya di tahun pertama cash flow-nya sebesar min $210, untuk diskon faktornya min $210. Kemudian di tahun pertama sampai ke 5 cash flow-nya sebesar $70, diskon faktornya 3.605, present value-nya 256.350. Untuk net present value-nya di sini diketahui sebesar $42.350. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk slide yang ke-26 ini kita mencari IRR analysis dari desain A. Nah, untuk mencari IRR analysis ini kita menggunakan rumus diskon faktor, yang rumusnya itu initial investment dibagi annual cash flow, atau initial investment ini bisa dinamakan dengan PV dibagi FV. Nah, untuk FV itu annual cash flow. Nah, untuk PV-nya $180.000 dibagi FV tadi 60.000. Nah, untuk 180.000 ini dari mana? 180.000 ini merupakan investasi awal dari desain A. Kemudian dari $180.000 dibagi 60.000 totalnya 3 ya teman-teman. Ini bukan 3.000 tapi 3. Kemudian untuk mencari NPV analysis dari desain B, di sini teman-teman bisa tinggal mengalihkan aja sih dari tahun 0 ya. Misal cash flow dikalikan diskon faktor, jadi nanti hasilnya itu akan memperoleh present value. Kayak di sini pada tahun ke-0 cash flow-nya itu 210.000, kemudian dikalikan 1.000 diskon faktor, maka present value-nya 210.000. Untuk mencari pada tahun ke-1 sampai 5 juga bisa menggunakan cash flow-nya 70.000 dikali diskon faktornya 3.605, maka akan memperoleh hasil present value. Nah, untuk kalau mau menggunakan cara lain ya teman-teman, selain tinggal mengalihkan ini, teman-teman juga bisa menggunakan, kalau yang ini, kalau untuk yang rumus ini bisa menggunakan simple PV. Jadi misal 70.000 dibagi 1 plus 0,12, 0,12 itu dari persentase 12% tadi ya teman-teman, kemudian pangkat 1, maka memperoleh hasilnya 252. Nah, ketika ada aliran cash yang sama, kita bisa pakai PV NVT tadi ya teman-teman. Rumusnya 1 dikurangi dalam kurung 1 plus R pangkat min N dibagi R. Nah, untuk R-nya itu rate per period, dan untuk N-nya itu number of period. Next. Selanjutnya ini kalau mencari IRR analysis dari desain B, kurang lebih itu juga sama ya dengan mencari IRR analisis dari desain A. Rumusnya initial investment dibagi annual cash flow atau PV dibagi FV. Kemudian 210.000 itu dari total pendapatan, investasi awal dari desain B $210.000 dibagi 70.000, maka ketemunya juga sama. Terus selanjutnya ini adjusting forecast for inflation. Nah, untuk penyesuaian inflasi ini kita tidak dapat informasi ya mengenai inflasinya berapa, jadi bisa kita next.
Selanjutnya yaitu after tax cash flow. Ya, ingat ya teman-teman bahwa after tax dengan net income itu beda. After tax net income itu beda. Kalau cash flow ini ya teman-teman, kalau cash flow itu aliran kas, sedangkan kalau net income itu laba bersih. Contohnya apa sih kalau aliran kas? Nah, aliran kas itu seperti kayak menghitung berapa sih kas yang keluar, kemudian juga berapa sih kas yang masuk. Nah, sedangkan kalau net income ini laba bersih, itu berapa keuntungan, kayak misal bertanya-tanya berapa sih keuntungan atau kerugian gitu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam satu rasional, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menghitung cash flow ini, cash flow itu penting ya kalau di manajemen keuangan, karena cash flow itu diambil untuk beberapa pengambilan keputusan. Kayak tadi ketika kita melakukan analisis capital investment, kita menggunakan cash flow bukan laba rugi. Karena laba rugi itu belum mencerminkan semua uang di perusahaan. Tetapi kalau cash flow itu memberikan informasi berapa sih uang yang ada di perusahaan yang bisa kita manfaatkan. Kemudian, oh ya, labanya itu banyak, tapi ternyata cash flow-nya lebih banyak. Kok bisa? Karena ada uang-uang lain yang mengurangi laba, tapi tidak mengurangi cash flow. Itu disebut non-cash expenses. Itu uang-uang lain yang mengurangi laba, tapi tidak termasuk cash flow, itu dinamakan non-cash expenses. Nah, atau bisa juga contohnya kayak depresiasi. Nah, depresiasi itu biaya yang tidak dibayarkan. Nah, contohnya di sini ya, teman-teman, untuk revenue pendapatannya itu 1 juta, kemudian dikurangi operating expenses. Dikurangi 600.000 atau biaya operasionalnya 600.000, maka akan menghasilkan pendapatan sebelum pajak. Pendapatan sebelum pajaknya ini 400.000. 400.000 ini diperoleh dari 1 juta dikurangi 600.000. Terus juga income tax-nya ini 30%, 34% ya teman-teman. Jadi 34% ini dikalikan dengan 400.000, maka akan ketemu hasil 136.000. Maka pendapatan bersih yang didapatkan itu 264.000. Nah, di sini juga ada depresiasi ya, ternyata $100.000. Maka untuk menghitung ini after tax cash flow-nya, dari total ini, total pendapatan $264.000 ditambah $100.000, maka ketemunya $364.000. Oke, selanjutnya di sini untuk decomposition approach. Nah, untuk mencari after tax cash revenue ini, rumusnya 1 min tax rate dikali cash revenue. Kalau cari after tax cash expenses, itu rumusnya 1 dikurangi tax rate dikali cash expenses. Nah, kalau tax saving ini, atau bisa juga disebut non-cash expenses, itu rumusnya tax rate dikali non-cash. Nah, kalau mau mencari total operating cash, itu bisa ini, 1 min tax rate dikali cash revenue, kemudian dikurangi 1 min tax rate dikali cash expenses, kemudian ditambah tax rate kali non-cash expenses. Nah, itu kalau mencari total operating cash, atau atau gampangnya gini ya, after tax revenue dikurangi cash expense, after tax expenses, kemudian ditambah tax savings. Itu rumus dari total operating cash. Oke, selanjutnya di sini ada contoh ya teman-teman, kalau mencari ini. Contohnya ada revenue-nya itu 1 juta, kemudian cash expenses-nya itu 500.000 dan depresiasinya itu $100.000. Nah, untuk tax rate-nya atau presentasi pajaknya itu 34%. Nah, kita bisa masukkan di rumus after tax cash revenue, 1 dikurangi tax rate tadi kan 30, ini kan 34%, jadi dimasukkan 0,34 dikali 1 juta, maka ketemu $660.000. Kemudian ini ada listnya dikurangi ya. After tax cash expenses-nya, memasukkan rumus 1 dikurangi 0,34, ini 34% ya presentase, kemudian dikali 500.000 ini cash expenses,
500.000, maka ketemu hasil 330.000. Kemudian untuk tax saving-nya persentase dikali depreciation. Jadi 34% dikali 100.000 maka ketemu 34.000. Nah, ini untuk di totalnya ketemunya totalnya 364.000. Dari 660.000 dikurangi 330.000 ditambah 34.000 ketemu totalnya 364.000. Selanjutnya di sini depreciation taxable effects. Depreciation is a non-cash expenses and is not a cash flow. Jadi depresiasi itu bukan aliran kas, walaupun kita mencatatkan dapat mengurangi laba ya. Terus juga ini asumsikan, bisa ini contoh ya, dapat diasumsikan bahwa pajak ini tidak ada depresiasi dan juga ada perusahaan yang melakukan sebelum perpajakan operating cash flow of 300.000 and ada depresiasi 100.000. Nah, kita bisa lihat statementnya pada slide ke-33. Nah, contohnya ini yang depresiasinya 0 tadi ya teman-teman. Di sini kan diasumsikan tidak ada depresiasi. Nah, ini kalau kita depresiasinya 0, bisa net operating cash flow-nya 300.000, kemudian depresiasinya kita asumsikan 0, maka di sini taxable income-nya itu 300.000, karena 300.000 dikurangi 0, tetap 300.000. Kemudian income tax-nya 34%, maka ini 102.000. Ini kalau tidak ada depresiasi, income tax-nya 102.000, maka net income yang diperoleh itu 198.000. Ini 34% ini dikali 300.000 sama dengan 102. Kita coba cek ya teman-teman. Untuk 34% dikali 104% dikali 300.000. Ya, kalau mohon maaf ini ternyata kalau 34% income tax-nya, maka yang diperoleh ini 102.000. Bisa di next. Oke, selanjutnya ini kalau ada depresiasi. Nah, kalau ada depresiasi, kita hitung net operating cash flow-nya 300.000 yang sudah diketahui tadi, kemudian terjadi depresiasi 100.000. Maka taxable income-nya itu 300 dikurangi 100.000. Maka taxable income $200.000. Kemudian ini ada income tax-nya 34%. Jadi ini karena sudah diketahui depresiasi ya, teman-teman, maka income tax-nya itu 68.000. 68.000 ini diperoleh dari ini 34% dikali 200.000, maka diperoleh income tax-nya itu 68.000. Kemudian untuk pendapatan bersihnya ini totalnya dari 200 dikurangi 68.000 itu 132.000. Nah, ini kalau ada depresiasi 100.000 ya teman-teman, jadi bisa dibandingkan antara kalau tidak ada depresiasi itu income tax-nya 102.000, dan kalau yang dengan ada depresiasi itu income tax-nya 68.000. Jadi bisa dibandingkan bahwa kalau ada depresiasi maka pendapatannya itu, maka income tax-nya itu lebih sedikit kalau ada depresiasi. Nah, kalau tidak ada depresiasi, maka income tax-nya ini lebih besar. Nah, ini tadi ya teman-teman, notice that the tax rate are $34.000. Ini terjadi adanya penghematan pajak karena
sebesar 34.000 karena itu tadi ya teman-teman, kalau menggunakan ada depresiasi itu lebih hemat. Dan sedangkan kalau tidak ada asumsi depresiasi itu tadi, maka biayanya jauh lebih mahal. Atau bisa juga langsung menghitung depresiasinya itu dengan 34% tadi, rate-nya dikalikan dengan $100.000, maka ketemu $34.000. Ini penghematannya kurang lebih sama ya. Terus untuk mencari MACRS, depreciation rate, nah di sini the tax laws classify most asset into the following three class. Jadi di sini ada tipe aset ini dibedakan menjadi beberapa kelas. Nah, untuk alat-alat kecil ini masuk kelas 3, sedangkan untuk kayak mobil, truk, dan lain-lain itu masuk kelas 5. Dan ini untuk machinery, mesin, office equipment itu masuk kelas 7. Jadi di sini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, aset di salah satu dari ketiga kelas tersebut itu dapat disusutkan dengan menggunakan garis lurus. Atau singkatannya itu kalau dalam manajemen akuntansi itu S per L ya teman-teman kalau nggak salah. Atau bisa disebut dengan MACRS atau Modified Accelerated Cost Recovery System dengan konversi setengah. Selanjutnya dengan slide yang ke-37 ini terdapat beberapa. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, separuh penyusutan untuk tahun pertama itu dapat diklaim terlepas dari kapan aset tersebut benar-benar digunakan. Kemudian yang kedua, the other half year of depreciation is claimed in the year following the end of the asset class life. Setengah tahun penyusutan lainnya itu dapat diklaim pada tahun setelah berakhirnya umur kelas aset. Kemudian yang ketiga ini, jika aset dilepaskan sebelum akhir umur kelasnya hanya setengah dari penyusutan untuk tahun tersebut yang dapat diklaim. Nah, ini contoh depresiasi ya teman-teman. Yang pertama, di sini itu ada automobil R5 year asset. Atau karena harga aslinya mobil ini 20.000 dengan umur ekonomi 5 tahun, jadi rumus sebenarnya itu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Nah, untuk harga perolehan ini dari yang misal ya, kalau belinya berapa, kadang-kadang kan kalau beli itu harus ada biaya reparasi dulu, kemudian ada asuransinya, ada biaya antar, dan lain-lain. Nah, itu dijadikan satu, itu masuk total harga perolehan. Kemudian dikurangi nilai residu. Nilai residu itu kalau sudah, misal ya, barangnya itu kalau sudah 5 tahun, itu dijualnya jadi berapa. Nah, itu masuk nilai residu. Kemudian dibagi umur ekonomis. Umur ekonomisnya tadi, ini umur ekonomis mobil, masuk ke kelas 5. Jadi umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, ini kalau kita hitung ya, teman-teman. Ini kita asumsikan kan tadi rumusnya harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Nah, untuk harga perolehannya di sini 20.000. Kemudian untuk nilai residunya karena di sini tidak diketahui, jadi bisa kita asumsikan dengan 0. Kemudian umur ekonomisnya itu kan tadi ada keterangan di awal ya teman-teman di slide ini bahwa kalau aset didapat di awal tahun maka biaya depresiasi yang bisa diklaim itu setengah tahun. Nah, ini contohnya kalau tadi kan awal tahun 2003 yang dapat diklaim kan setengah, jadi 2.000. Kemudian tadi untuk 20.000 dibagi 5. Ini masuk ke tahun 2004, 2005, 2006, 2007 itu 4.000 tetap. Tapi untuk di awal dan di akhir tahun itu asumsinya setengah. Jadi cuma 2.000 pada tahun 2003 dan juga
2008 dan 2008 juga dapat diklaim hanya setengah. Oke, sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya atau salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.